Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk Ibu Azania dan teman-teman Mikrobiologi 2018. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang virus variola, yaitu virus yang menyebabkan smallpox disease atau cacar. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aisyah NIM 1, Nurhai NIM 17, dan Oktav NIM 20. Selamat menyaksikan presentasi kami. Variola merupakan virus yang hanya menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit smallpox atau cacar yang memiliki tingkat mortalitas dan penularan yang tinggi. Asal mula virus ini muncul tidak diketahui, namun dalam sejarah tercatat bahwa penyakit mirip smallpox pertama kali dideteksi pada tahun 1122 sebelum Masehi di Cina dan 1500 sebelum Masehi di India. Pada tahun 1580 sampai 1100 sebelum Masehi, teridentifikasi pada mumi Mesir kuno konsisten terdapat ruam-ruam yang merupakan tanda infeksi smallpox. Smallpox ini sempat menjadi outbreak dan menyebabkan kematian 500 juta orang di seluruh dunia. Dengan kata lain, 1 dari 10 kematian di dunia pada saat itu disebabkan oleh smallpox. Namun, smallpox berhasil dieradikasi dari populasi manusia global pada tahun 1979 berkat program WHO sejak 1959 untuk vaksinasi dan membatasi penularan virus dengan dilakukannya karantina penderita maupun orang yang pernah berkontak fisik dekat dengan penderita. Partikel virus variola ini memiliki bentuk seperti bata yang besar, seperti yang dapat dilihat di slide. Ia memiliki ukuran yang besar, yaitu panjangnya 300-350 nanometer dan diameter 200-270 nanometer, sehingga ia dapat teramati pada mikroskop cahaya. Variola memiliki genom 1 DNA untai ganda sebesar 186 kilobase pair. Berikut merupakan klasifikasi dari variola. Variola tergolong grup Baltimore 1, famili Poxviridae, subfamili Cordopoxvirinae, genus Orthopoxvirus, dan spesies variola. Terdapat juga dua galur dari variola, yaitu yang pertama variola mayor yang umumnya menyebabkan smallpox, dan yang kedua variola minor atau disebut juga dengan alastrim yang menyebabkan hanya sebagian kecil dari kasus smallpox, yaitu smallpox yang gejalanya ringan dan tingkat mortalitasnya jauh lebih rendah yaitu 1% dibandingkan dengan smallpox yang disebabkan oleh variola mayor yaitu 30%. Struktur partikel variola terdiri dari 90% protein, 5% lipid, dan 3% DNA. Materi genetik dsDNA terikat pada protein dalam kompleks nukleoprotein yang disebut dengan core. Pada gambar dapat dilihat bahwa core yang berwarna merah berbentuk bikonkav seperti barbel di tengah partikel virus. Berbeda dengan virus yang lainnya, variola bereplikasi di sitoplasma sel inang, sehingga dalam genomnya dia memiliki gen-gen yang mengkode enzim untuk sintesis RNA dan DNA. Terdapat 10 enzim untuk regulasi ekspresi gen dan sekitar 100 nukleoprotein untuk transkripsi DNA. Core ini diselimuti oleh membran core atau pada gambar disebut dengan core envelope yang tersusun dari lipid dan protein yang berfungsi untuk melindungi DNA dan protein untuk replikasi. Selanjutnya di luar dari core terdapat lapisan palisade yang tersusun dari protein yang berfungsi untuk melindungi core. Dan di luar dari lapisan palisade terdapat lateral body. Lateral body ini berfungsi sebagai penyimpanan yang mengandung enzim-enzim untuk replikasi virus, dan enzim ini akan dikeluarkan ketika virus membutuhkannya untuk replikasi. Dan yang terakhir, terdapat membran terluar yaitu envelope yang tersusun dari lipid dan protein sel inang. Envelope ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu membran dalam, membran luar, dan juga surface tubule yang berfungsi untuk membantu virus menempel pada sel inang. Selanjutnya, berikut merupakan struktur genom DNA untai ganda berbentuk linear dari virus variola. Keseluruhan sekuen genom variola telah dipublikasi pada awal tahun 1990. Genom variola memiliki sekitar 200 ORF atau open reading frame yang mengkodekan sekitar 65 asam amino. Terdapat sekuen terminal yang berkonfigurasi hairpin dan sekuen terminal inverted repeat. Sekuen terminal yang berkonfigurasi hairpin memiliki fungsi yang berkaitan dengan replikasi genom, yaitu untuk memastikan sintesis seluruh sekuen DNA virus ketika siklus hidup virus. Genom variola memiliki daerah lestari utama yang sekitar ukurannya 120 kilobase pair dan terdiri dari gen-gen yang berperan penting dalam modifikasi protein, DNA repair, transkripsi, biosintesis mRNA, replikasi, dan pembentukan komponen struktural dari virion. Selain itu, terdapat daerah terminal variabel yang mengandung gen-gen untuk protein imunomodulator dan protein yang menentukan range dari sel inang yang diinfeksi. Pada daerah lestari, sentral, biasanya terakumulasi mutasi random, sedangkan pada daerah terminal bisa dideteksi rekombinasi.
Virus variola hanya menginfeksi sel inang manusia, sehingga hanya ditransmisikan lewat orang ke orang, dan tidak bisa ditransmisikan melalui hewan atau yang lainnya. Dan variola ini dapat bertahan di luar sel inang hanya dalam waktu yang singkat, yaitu ia tidak tahan lebih dari 48 jam pada kondisi lingkungan normal. Adapun stabilitas tertinggi dari partikel virus yaitu di lingkungan yang memiliki kelembapan dan temperatur yang rendah. Virus dapat ditransmisikan selama penderita terinfeksi smallpox telah mengalami gejala demam dan juga muncul ruam-ruam pada kulitnya, dan lesi kulitnya juga masih utuh. Penularan virus berkurang ketika di hari ke-7 hingga hari ke-10 munculnya ruam-ruam tersebut, pada saat kropeng terbentuk di atas lesi. Namun, penderita smallpox tetap dapat menularkan penyakitnya hingga kropeng terakhir pada badannya lepas. Virus variola ditransmisikan lewat manusia ke manusia dengan berbagai jalur. Ada dua jalur utama. Yang pertama adalah jalur pernafasan atau respiratory droplet, yaitu dengan cara seseorang menghirup deposisi droplet besar dari saliva penderita yang berasal dari hidung, oral, ataupun membran faring mukosa ketika penderita batuk atau bersin saat seseorang itu berkontak langsung secara berhadap-hadapan dan biasanya dengan jarak 1,8 meter dengan penderita. Selain itu, jalur yang kedua adalah dengan kontak langsung dengan vermit. Vermit adalah pustula cacar atau kropeng berkerak, nanah, cairan tubuh maupun objek lainnya yang terkontaminasi oleh virus variola. Selain dua jalur utama tersebut, terdapat jalur yang jarang terjadi, yaitu virus dari smallpox juga dapat menular melalui udara dalam aerosol ketika penderita batuk, khususnya pada tempat yang tertutup dan memiliki sistem AC atau sirkulasi udara, seperti dalam bangunan, bis, dan kereta. Transmisi virus yang juga jarang terjadi adalah virus dapat menular ke plasenta hingga menyebabkan cacar secara bawaan pada janin. Namun, jumlah kasus kejadian ini juga relatif rendah. Oke, jadi yang selanjutnya kita akan membahas terkait patogenisitas virus variola penyebab penyakit smallpox. Jadi, infeksi virus variola termasuk dalam infeksi akut yang ciri-cirinya itu adalah reproduksi virusnya cepat dengan disertai gejala yang terlihat dan kemudian infeksi dari virus tersebut dapat dieliminasi oleh respon imun inang. Dalam hal ini adalah manusia. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran umum patogenisitas dari virus variola yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait transmisi virus variola, virus tersebut dapat ditransmisikan melalui dua jalur utama. Yang pertama itu adalah jalur pernafasan, dan yang kedua itu adalah jalur sentuhan melalui kulit ataupun dengan objek yang terkontaminasi, walau kasus tersebut jarang gitu. Nah, misalnya di sini ada seseorang yang menghirup droplet mengandung virus variola. Nah, virus tersebut akan mengalami tahap inkubasi di dalam tubuh dan berlangsung selama 7-13 hari. Pada tahap tersebut, seseorang masih dapat beraktivitas dengan normal. Kemudian, terjadi beberapa peristiwa dalam tubuhnya. Yang pertama, virus akan bereplikasi dalam sel yang terdapat pada permukaan mukosa di saluran pernapasan bagian atas. Nah, replikasi virus ini disebut dengan replikasi primer. Kemudian, terjadi penyebaran sistemik, di mana virus variola ini akan menyerang sel makrofag dan mengantarkannya pada kelenjar getah bening. Lalu, infeksi virus akan menyebar ke peredaran darah, menyebabkan viremia primer. Lalu, virus variola kemudian akan menyerang dan bereplikasi pada sel endotelial di organ hati, limpa, serta organ lainnya yang disebut dengan replikasi sekunder. Selanjutnya, terjadi tahap prodrom selama 2-3 hari yang menunjukkan gejala-gejala non-spesifik. Pada tahap ini, virus akan bereplikasi sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan viremia sekunder. Nah, selama viremia sekunder itu terjadi, penderita akan mengalami demam tinggi, sakit kepala, faringitis, mual, dan sakit punggung sehingga tidak mampu beraktivitas secara normal. Selanjutnya, virus dapat menyerang kulit sehingga menghasilkan ruam dengan bentuk tertentu. Nah, sebelum kita membahas berbagai perubahan yang terjadi pada kulit selama infeksi virus variola, kita akan memaparkan mekanisme virus variola bereplikasi terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum kita beranjak ke replikasi virus, ada baiknya kita mengetahui dulu tentang dua bentuk infeksius partikel yang dimiliki oleh virus variola. Yang pertama itu adalah IMV atau internal mature virus, yang kedua adalah EEV atau external envelope virus. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat perbedaan yang signifikan antar keduanya. Yang pertama itu IMV hanya dilingkupi oleh sebuah membran, sementara itu EEV memiliki membran tambahan. Namun demikian, berdasarkan penelitian, EEV ini memiliki membran tambahan yang bersifat rentan atau mudah rusak, sehingga hanya meninggalkan bentuk IMV saja. Namun keduanya memang sama-sama infeksius begitu.
Nah, maka dari itu bentuk EMV ini dikatakan lebih stabil dan bertanggung jawab terhadap penyebaran dari inang ke inang. Sementara itu untuk EFV lebih bertanggung jawab untuk penyebaran dari sel ke sel. Selanjutnya kita akan membahas terkait replikasi virus variola. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, virus variola ini termasuk virus dsDNA yang istimewa. Kenapa? Karena virus ini bereplikasi di sitoplasma, bukan di nukleus seperti virus dsDNA pada umumnya. Maka dari itu, virus variola ini memiliki ketergantungan yang minim dengan sel inang, sebab virus tersebut sebetulnya sudah membawa berbagai macam enzim, salah satunya DNA-dependent RNA polimerase untuk keperluan replikasi. Nah, replikasi virus variola ini terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, virus baik dalam struktur EMV ataupun EFV akan berikatan dengan reseptor pada permukaan sel inang. Reseptor ini diduga merupakan GAG atau glikosamiноglikan. Kemudian, EMV dapat masuk ke dalam sel melalui mekanisme fusi membran, sedangkan EFV dengan endositosis. Lalu terjadi peristiwa initial uncoating, yaitu membran virus terbuka dan melepaskan viral core ke sitoplasma. Nah, viral core ini mengandung genom dsDNA dan berbagai enzim virion. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa transkripsi mRNA pada virus variola ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu early, intermediate, dan late phase. Nah, selanjutnya terjadi sintesis early mRNA oleh RNA polimerase virus dibantu oleh protein inisiasi yang masuk ke dalam sel bersama partikel virus. Kemudian early mRNA ditranslasi oleh ribosom untuk menghasilkan protein-protein tertentu. Nah, beberapa early protein ini akan disekresikan keluar sel untuk menghalangi mekanisme pertahanan inang. Sementara itu, early protein lainnya dapat menginduksi reaksi secondary uncoating, sehingga dinding core tadi itu terbuka dan kompleks nukleoprotein yang mengandung genom dapat lepas dari core. Kemudian terjadi replikasi genom DNA virus. Template yang dihasilkan dari replikasi tersebut dapat digunakan untuk siklus replikasi selanjutnya dan dapat pula ditranskripsikan menjadi intermediate mRNA. Nah, aktivasi transkripsi intermediate mRNA ini membutuhkan early protein dan protein seluler feed F2 yang akan berpindah dari nukleus ke sitoplasma. Intermediate mRNA ditranslasi oleh ribosom menjadi protein yang berperan dalam menginduksi transkripsi late mRNA. Kemudian late mRNA ini ditranslasi oleh ribosom menjadi protein struktural, enzim, dan protein esensial lain bagi virus. Kemudian terjadi assembly atau perakitan partikel progeni di situs terspesialisasi yang mengandung membran seluler. Nah, membran ini kemungkinan berasal dari retikulum endoplasma. Kemudian, perakitan partikel virus tersebut menghasilkan bentuk seperti bulan sabit. Dan terjadi proses lanjutan sehingga menghasilkan partikel virus berbentuk bulat yang disebut dengan immature virus particle. Partikel ini akan menjadi dewasa dan membentuk struktur EMV atau internal mature virus yang dapat langsung keluar melalui mekanisme lysis sel. Namun demikian, terdapat pula kemungkinan bahwa struktur EMV ini memperoleh membran ganda dari badan Golgi sehingga membentuk EFV atau intracellular envelope virion. Lalu, partikel tersebut akan bergerak ke permukaan sel melalui mikrotubulus dan dapat terjadi fusi dengan membran plasma sehingga membentuk CFV atau Cell Associated Envelope Virion. Nah, CFV ini menginduksi polimerisasi aktin sehingga mendorong transfer secara langsung ke sel lainnya. CFV juga dapat berdisosiasi dari membran membentuk struktur EFV atau envelope external envelope virion. Namun demikian, preferensi virus dalam memilih struktur tertentu bagi MV, CFV, atau EFV untuk menginfeksi sel lainnya masih belum kami temukan. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, virus dapat menyerang kulit sehingga menghasilkan perubahan bentuk tertentu. Pertama, terjadi peristiwa eruption atau macule yang ditandai dengan bintik kemerahan berbentuk irregular. Bintik ini akan terlihat pada wajah dan leher. Kemudian berkembang ke tangan, lengan bawah, kaki, dan tungkai bawah. Bintik juga akan muncul pada bagian dada dan perut, tetapi tidak sebanyak di kepala, leher, serta lengan. Macule akan muncul selama 1-2 hari. Selanjutnya, demam akan mulai menurun, tetapi muncul papules atau benjolan merah. Selama 4-5 hari, papules akan terisi oleh cairan sehingga memiliki diameter benjolan sekitar 1 cm yang disebut dengan vesicle. Selanjutnya akan muncul pustul, yaitu benjolan berisi nanah yang memiliki cekungan di tengahnya. Tahap ini akan terjadi selama 3-8 hari dengan demam yang meningkat. Selanjutnya, pustul akan pecah menghasilkan kas atau keropeng.
Tahap ini akan berlangsung selama 3-7 hari, kemudian akan terjadi scar atau desquamation, yaitu pengelupasan kulit. Selanjutnya kita akan membahas terkait respon imun. Nah, sebetulnya informasi terkait respon imun terhadap virus variola ini cukup terbatas. Karena apa? Karena memang teknik modern tentang studi respon imun ini berkembang setelah smallpox berhasil dieradikasi. Nah, di sini mungkin ada gambaran secara umum. Jadi pada saat periode inkubasi, makrofag ini akan terinfeksi dan mengaktifkan sel B dan sel T. Lalu setelah itu akan muncul ruam-ruam pada kulit yang telah dijelaskan sebelumnya dan muncul antibodi penetralisir dan antibodi HI atau hemagglutinins inhibition dan antibodi CF atau complement fixing. Nah, bagaimana caranya makrofag dapat mengaktifasi sel B dan sel T akan dijelaskan kemudian. Jadi inilah gambaran umum tentang respon imun inang terhadap infeksi yang diakibatkan oleh virus variola. Nah, di sini kita hanya akan menjelaskan tentang MHC atau Major Histocompatibility Complex kelas 2 saja. Di sini virus variola tersebut akan difagositosis oleh makrofag. Kemudian, makrofag akan menghancurkan virus tersebut di dalam struktur fagolisosom atau struktur yang dihasilkan dari fusi membran fagosom dan lisosom. Kemudian, kondisi asam yang terdapat pada fagolisosom tersebut menyebabkan virus terdegradasi sehingga menyisakan peptida atau antigen virus saja. Kemudian pada RE kasar atau pada retikulum endoplasma kasar di sel makrofag, ribosom akan mensintesis protein MHC kelas 2, kemudian dimodifikasi lebih lanjut di badan Golgi sehingga menghasilkan endosom yang mengandung protein MHC kelas 2. Lalu, terjadi fusi antara fagolisosom yang mengandung antigen virus dan endosom yang mengandung protein MHC kelas 2. Lalu, terjadi pengikatan antigen pada groove atau pada lekukan MHC kelas 2. Selanjutnya, MHC kelas 2 tersebut akan direpresentasikan ke bagian membran makrofag, kemudian menunggu interaksi dengan sel limfosit T helper. Kemudian ketika sel limfosit T helper itu muncul, reseptor CD4 pada sel tersebut akan berinteraksi dengan MHC kelas 2 dari makrofag. Lalu, TCR atau T cell receptor akan mengenali antigen pada protein MHC kelas 2. Lalu terjadi transduksi sinyal, sehingga T helper ini aktif dan dapat mengaktifkan sel B untuk menghasilkan sel memori B dan sel plasma penghasil antibodi. Juga dapat mengaktifkan sel T sitotoksik dan sel T memori untuk menginaktivasi virus variola tersebut. Dengan sejarahnya yang kelam dan memberikan kasus terkait smallpox mendapatkan perhatian besar dan keamanan tingkat tinggi untuk mencegah penyebarannya kembali atau penyalahgunaan bioterorisme. Pada slide sebelumnya ditampilkan timeline simptom smallpox yang jauh sebelum teknologi berkembang menjadi bagian acuan dasar diagnostik yang dianjurkan WHO. Misalnya untuk saat ini dikenal sebagai Smallpox Laboratory Case Definition yang dikeluarkan oleh Public Health Laboratory Network Australia atau PHLN. Sementara itu, laboratorium diagnostik tidak selalu tersedia karena kebutuhan akan tipe laboratorium Physical Containment Level 4 dengan protokol merujuk pada International Health Regulation atau IHR sangat terbatas. Untuk tes laboratorium dibutuhkan spesimen berupa skin lesion, darah, tonsil swab, ataupun biopsi. Secara keseluruhan diagnostik ada yang indirect seperti viral culture, serologi, nucleic acid test atau NAT, dan direct dengan judgment dari expert physician misalnya dengan analisis simptom berdasarkan dokumen Smallpox Case Definition yang salah satunya WHO misalnya mengeluarkan WHO Smallpox Recognition Card yang banyak digunakan sejak tahun 1971. Di slide ditunjukkan tampak depan dan belakang kartu tersebut. WHO sendiri telah mengeluarkan materi pelatihan yang dapat diakses online dan memberi pelatihan untuk tenaga medis di beberapa pusat penyebaran penyakit ini. Tenaga profesional mampu membedakan dengan tepat dari chickenpox atau monkeypox dan diagnosis error lainnya, atau dengan identifikasi melalui diagnostik elektron mikroskopik atau DEM jika alat tersebut. Mikroskop harus memiliki resolusi lebih dari 1 nanometer, difoto dalam ukuran antara 40.000 sampai 60.000 kali, dan digunakan pewarnaan negatif potasium phosphotungstate acid yang paling umum. Di slide adalah salah satu foto transmission elektron tersebut. Petugas harus mampu membedakan dengan tepat, seperti misalnya Parapoxvirus di gambar E yang tampak lebih kecil, ovoid dan dikelilingi parallel spiral surface threads, sementara target virus memiliki brick shape particle dengan short surface threads.
Berikut ini misalnya salah satu teknologi berbasis PCR untuk melihat acid test yang dikembangkan dengan variasi seperti spesifisitas yang lebih baik terhadap variola virus dan mampu membedakannya dengan anggota famili lainnya. PCR assay dengan variola Taqman probe yang mengandung 6 carboxyfluoresceins atau FAM dan orthovirus Taqman probe yang mengandung 6 karboksitetrametylrhodamin atau TET pada ujung 5 aksennya. Kedua probe menggunakan TAMRA sebagai sequencer di ujung 3 aksen. Prinsipnya sama dengan yang pernah kita lakukan dalam praktikum terkait real-time PCR. Untuk gambar pertama, baik sinyal probe FAM atau TET terdeteksi seperti yang diharapkan dengan adanya fragmen DNA variola. Hal ini menunjukkan kebaikan dari desain probe yang digunakan. Sementara pada gambar 2 hanya sinyal TET yang terdeteksi dengan adanya DNA orthopoxvirus. Sinyal FAM tidak ada karena kasus untuk variola yang dalam penelitian tersebut memang absen di sampel. Alat diagnostik sejenis terus dikembangkan dengan menargetkan berbagai wilayah spesifik dari genom virus tersebut. Jika melihat ke belakang pada abad-abad sebelumnya, diagnostik dilakukan berdasarkan pengalaman terhadap kasus dan seringkali berakhir terlambat, memicu penyebaran dan infeksi yang lebih besar atau bertukar dengan perkiraan kasus orthopoxvirus lainnya, menjadi salah satu alasan keseriusan kasus ini di dunia. Diagnostik yang ditawarkan memberikan kelebihan dan kekurangan. Pada cell culture, dapat menggunakan berbagai sel lain seperti embrio ayam, menghasilkan karakteristik pox, sehingga spesies dapat diidentifikasi namun membutuhkan penanganan yang ketat dan cukup lama. Pada DEM, terkadang terlalu sukar membedakan smallpox virus dari orthopoxvirus lainnya dan alatnya terbatas. Pada serologi, dapat memanfaatkan Western blot atau enzim immunoassay, namun tidak mampu membedakan smallpox virus dari orthopoxvirus lainnya. Dan untuk PCR menjadi yang paling teliti dan terpercaya, meski terbatas alat dan tenaga ahlinya dan butuh penanganan khusus terhadap sampel berisiko tinggi, tetapi menawarkan uji dengan high throughput, spesifik, cepat, dan tepat, dan ada berbagai pendekatan seperti DNA sequencing, restriction of fragment length, polymorphism atau RFLP, real-time PCR, atau microarrays, dan ATI-PCR. Vaksin untuk smallpox menjadi faktor terpenting dalam pemberantasannya dengan perjalanan yang panjang. Pada timeline tercatat Cina menjadi yang paling awal diketahui melakukan praktik nasal inoculation, orang yang rentan dengan materi dari smallpox lesion karena terkadang mampu menghasilkan imunitas. Secara independen, praktik ini ditemukan di Afrika dan India pada abad 17 dan berkembang ke Eropa di akhir abad 18. Selanjutnya, istri duta besar Inggris, Lady Montagu mengamati praktik inokulasi di Turki, dan kemudian anaknya sendiri berhasil lolos selama wabah berlangsung di Inggris dengan inokulasi dosis kecil variola. Dalam prosedur ini, sebuah lensa atau jarum bermata dua digunakan. Prosedur kontroversial ini disebut variolation, menggeser praktik inokulasi dan berhasil menghasilkan kekebalan dalam banyak kasus, tetapi juga membunuh banyak orang dan berkontribusi pada peningkatan penyebarannya. Lalu, kemudian Dr. Edward Jenner dari Inggris di akhir abad ke-18 menangani kasus seorang gadis pemerah susu sapi yang terkena cowpox dan tampaknya menjadi kebal terhadap smallpox. Dengan ini, Jenner menemukan konsep vaksinasi yang pertama. Vaksinasi awal menggunakan bahan pustular dari satu orang yang divaksinasi untuk langsung menyuntikkan ke orang lain dengan menggoreskan materi tersebut ke lengan penerima melalui lancet atau jarum bifurcated bermata dua. Improvement berikutnya melibatkan inokulasi sampel dari sapi terinfeksi untuk mendapatkan jumlah virus yang lebih besar dengan ide yang sama, yaitu memanfaatkan cowpox yang adalah salah satu anggota orthopoxvirus. Vaksinasi modern berkembang di akhir tahun 1950-an ketika teknik sediaan semakin baik menghasilkan long-term heat stable freeze-dried vaccine dan prosesnya melibatkan sentrifugasi suspensi virus dan dilakukan freeze-dried dalam ampuls. Vaksinasi menggantikan variolation dan World Smallpox Eradication dimulai dengan timeline di tahun berakhirnya seperti pada peta dunia berikut. Untuk setiap benua ditunjukkan tahun berakhirnya, dan kasus terakhir di Bangladesh dan Somalia tercatat untuk masing-masing tipe major dan minor. Hingga kemudian 8 Mei 1980, kasus dinyatakan sebagai eradicated. Dalam perkembangannya, vaksin tanpa keterangan waktu yang jelas, cowpox digantikan oleh Vaccinia virus, yang diduga adalah bentuk hybrid dari variola virus dan cowpox virus, sebagai live attenuated virus vaccine, atau merupakan anggota orthopoxvirus yang natural hostnya belum diketahui. Beberapa merek yang diakui penggunaannya selama wabah seperti ACAM 2000, Aventinus Pasteur Smallpox Vaccine atau APSV. Vaksin-vaksinnya ini memiliki keuntungan dan kerugian. Misalnya dari setiap 1 juta orang yang divaksinasi, 14-52 orang mengalami reaksi yang serius dan mengancam jiwa, dan 1-2 orang dinyatakan meninggal. Dan juga dikontradikasikan pada
Hampir 30% atau lebih dari populasi, termasuk bayi, wanita hamil, wanita menyusui, imunocompromised, dan orang dengan eksim atau kelainan kulit eksfoliatif atau dermatitis atopik, dan orang dengan kondisi kardiovaskular, pasien kanker, dan menjalani kemoterapi, dan juga penerima transplantasi organ, dan beberapa kelompok lainnya. Sisi positifnya, vaksin ini menjadi yang pertama mencapai kondisi eradicated atau pemberantasan keseluruhan dan menekan mortality rate sampai 50%. Hingga saat ini, banyak vaksin rekombinan vaksinnya virus dan antiviral lainnya yang tetap diteliti, namun perkembangannya sangat terbatas. Karena di dunia, pada saat ini hanya ada 2 instansi yang masih memiliki dan diizinkan memiliki virus ini, dengan keamanan tingkat tinggi dan pembatasan akses, yaitu State Research Center for Virology and Biotechnology Vector, Russian Federation, dan Center for Disease Control and Prevention, CDC Amerika, untuk menghindari resiko uji coba vaksin yang berarti akan menginfeksi manusia lagi dalam prosesnya. Dengan lebih sederhana, salah satu aktivitas vaksin-vaksinnya virus, segera setelah antivirion memasuki sel, transkripsi gen awal menghasilkan berbagai macam protein imunomodulator yang memblokir pertahanan antivirus bawaan, termasuk respon interferon tipe IFN. Interferon 1, 2, 3 atau IFN adalah glycoprotein spesies spesifik yang disekresikan dengan efek antivirus yang poten atau kuat. Ditampilkan persinyalan IFN dan antagonismenya oleh Vaccinia. Infeksi virus dikenali oleh reseptor PRR di dalam sitosol atau di endosom, dan kaskade pemicu persinyalan ini mengarah ke aktivasi faktor transkripsi seperti NF-kB, ERF3, dan AP1 yang memasuki inti dan merangsang transkripsi gen EFN. EFN kemudian disekresikan dari sel terinfeksi dan berikatan ke EFN reseptor pada sel yang berdekatan. Selanjutnya memicu aktivasi dan transkripsi serta ekspresi protein yang terlibat dalam sistem imun, memberikan efek vaksin yang diharapkan dan dikenal saat ini, yaitu memicu memori sistem imun adaptif di serangan virus mendatang. Dalam penelitian, sistem kekebalan adaptif yang terlibat dalam efek vaksinnya virus yang tercatat misalnya adalah respons sel T humoral dan CD4+, CD8+, EFN, dan berbagai molekul lainnya dalam sistem cell death, natural killer, dan macrophage. Beberapa dari banyak posisi di mana protein virus dapat menghambat sistem ditunjukkan oleh tanda seperti bintang merah, yang berkontribusi pada kelemahan penggunaan vaksin ini bagi banyak kelompok orang, sehingga mengakibatkan penyebaran virus yang lebih besar atau kematian yang banyak dari individu atau kelompok-kelompok tertentu seperti penjelasan sebelumnya. Berdasarkan dengan pengembangan vaksin, penanganan banyak dilakukan memanfaatkan obat antiviral. Misalnya adalah tecovirimat yang menghambat produksi virus ekstraseluler dengan berinteraksi dengan produk gen F13L yang mengkodekan fosfolipase yang terlibat dalam pembentukan kompleks protein untuk mengkatalisis envelope particle mature virus intraseluler. Sebagai catatan, jenis virus yang resisten ditemukan pada pasien dengan vaksinasi progresif dan diobati dengan imunoglobulin dan antivirus, termasuk tecovirimat ini, pada konsentrasi yang kurang optimal pada awal fase pengobatan. Ada juga brincidofovir yang adalah konjugasi lipid dari cidofovir atau CDV, salah satu antiviral AIDS yang memiliki aktivitas virus yang luas terhadap beberapa virus DNA, meski penggunaannya diperdebatkan dan cukup kontroversial. Selanjutnya terdapat gambar yang menunjukkan representasi skematis dari imunomodulator poxvirus terpilih dan regulator apoptosis yang dikembangkan pada saat ini. Gambar dari salah satu jurnal ini menunjukkan intensitas studi yang masih dilakukan terhadap virus ini dan poxvirus lainnya. Protein yang ditunjukkan dengan warna merah mewakili protein poxvirus. Protein inang ditampilkan dalam warna hitam atau abu-abu. Sejumlah protein poxvirus ditunjukkan protein merah di interior sel yang berfungsi dalam sel untuk memodulasi apoptosis, pemrosesan sitokin dan kemokin yang terlibat dalam sistem imun, dan beberapa di antaranya masih menyisakan sistem yang belum diketahui terkait dialog molekuler yang luas antara produk gen virus dan sistem imun adaptif dan bawaan inang, biogenesis membran, dan respon inang lainnya. Pengembangan antiviral dan vaksin berbasis vaksinia rekombinan tetap berpeluang besar dan berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai tujuan penanganan infeksi virus lainnya di masa mendatang selain smallpox. Dan keberadaan smallpox di dunia meskipun menyebabkan banyak kerusakan dalam budaya manusia,
dan sejarahnya yang kelam telah berkontribusi pada pengenalan konsep vaksin yang pertama kali dan memberikan banyak pembelajaran penting lainnya bagi manusia. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembelajaran terkait smallpox dan penyusunan presentasi ini. Kami sangat berharap informasi yang tersedia bermanfaat dan dapat menambahkan pengetahuan pendengar mengenai virologi, terkhususnya terkait smallpox sebagai tema kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Salam hangat Badi Virology semester 5 dari Octavia, Nurhayati, dan Aisyah.